Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah bersama-sama secara online. Kita bersyukur hari ini kita mengadakan ibadah dalam rangka ucapan syukur ulang tahun Sinode Gereja Kristus yang ke-81 bersama-sama dengan gereja-gereja Sinode Gereja Kristus. Kita merayakan ibadah ini dengan penuh sukacita, dan kali ini kita melakukannya dengan suasana yang berbeda. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menyiapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan Dia dengan mengangkat pujian dari Nafiri Rohani nomor 119, Hormat bagi Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita di dalam ibadah hari ulang tahun Sinode Gereja Kristus yang ke-81 adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Nats yang mendasari kita untuk beribadah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 52 ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik.
Aku hendak memasurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Kita sambut nas pembimbing pada hari ini dengan pujian sambutan, kecaplah dan lihatlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita semua dari 1 Yohanes 3 ayat 3 hingga yang keempat. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji Dia dengan memberikan hati kita dengan pujian. Hidup ini adalah kesempatan.
berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini penuh melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Lebih daripada semuanya itu, kiranya Roh Kudus yang sama memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, berfirmanlah dan bersabdalah. Kami semua siap untuk menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-35 sampai dengan pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-8. Namun saya tidak akan membacakan semua untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan membaca ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-36, lalu kemudian saya akan membaca ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat yang ke-8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Tema yang kita akan renungkan bersama di dalam ibadah ulang tahun yang ke-81 Sinode Gereja Kristus adalah melayani dengan cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya bukan hanya dikaruniai karunia rohani, tetapi juga dipanggil untuk menyatakan belas kasihan kepada orang lain dan siap diutus untuk melayani dengan cuma-cuma. Apa dasarnya orang percaya harus melayani dengan cuma-cuma, Bapak Ibu? Karena setiap orang yang percaya kepada Kristus telah menerima anugerah keselamatan dengan cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita hari ini diceritakan bahwa perjalanan Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa menghasilkan suatu kesimpulan bahwa banyak orang yang hidup seperti domba yang tidak bergembala. Hal ini membuat Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk menolong mereka. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, Bapak Ibu? Di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat pasal yang ke-10, Tuhan Yesus memanggil 12 orang murid dan mereka mendapat gelar rasul yang berarti yang diutus. Tuhan Yesus mengutus mereka dengan kuasa untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ke-12 rasul itu pun pergi sesuai dengan perintah Tuhan untuk menyatakan pertolongan Allah
bagi banyak orang. Mereka diutus kepada orang Yahudi dan bukan kepada orang kafir. Apakah ini berarti keselamatan hanya untuk orang Yahudi? Tidak, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memang datang pertama-tama untuk orang Yahudi, supaya janji Mesias bagi mereka tergenapi. Namun kita melihat dengan jelas di dalam Alkitab bahwa keselamatan bukan diperuntukkan bagi orang Yahudi saja, tetapi bagi semua manusia tanpa memandang suku dan bangsa. Oleh karena keselamatan adalah bagi semua orang, maka berita bahwa kerajaan Allah sudah dekat harus disampaikan kepada setiap orang. Siapapun yang telah menerima kabar keselamatan ini memiliki tugas menyampaikan kepada orang lain agar mereka mengalami sukacita dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Untuk tugas inilah Allah memanggil mereka yang mau dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Hati yang mau dipakai Tuhan untuk melayani tentu menyenangkan hatinya, sebab hati yang demikian akan siap menerima tantangan apapun dalam tugas pengutusan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata, tuaian begitu banyak, memerlukan penuai-penuai yang siap diutus. Siapakah tuaian dan penuai yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Tuaian itu adalah orang-orang yang haus, lelah, dan terlantar di dalam kehidupan jasmani dan rohani, yaitu mereka yang membutuhkan kasih Kristus. Dan para penuai adalah kita yang telah menerima anugerah cuma-cuma dari Allah. Mungkin saudara berkata, aku mah apa atuh? Aku gak pandai bicara. Mana mungkin aku bisa jadi penuai? Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai 15, Rasul Paulus menggambarkan dirinya sebagai bejana tanah liat. Bapak Ibu Saudara tahu, bejana tanah liat itu rapuh dan mudah pecah. Namun kepada manusia yang rapuh inilah Tuhan mempercayakan harta yang berharga, yaitu berita Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari pengalaman Paulus. Janganlah kita memandang rendah sesuatu yang rapuh dan tidak berharga. Mungkin saja kita sering menganggap diri tidak berharga di hadapan manusia. Tetapi yakinlah bahwa dalam kerapuhan Tuhan tetap melihat kita berharga di matanya. Karenanya Bapak Ibu, mari kita bangkit dari rasa rendah diri dan berkarya bagi Tuhan. Karena melalui kerapuhan kita, Tuhan bisa berkarya untuk banyak orang. Sehingga apa yang kita tampilkan bukan lagi kelemahan kita, melainkan kekuatan Tuhan. Kita berharga baginya dan mampu berkarya untuk kemuliaan namanya. Yang kedua, segala hal baik yang kita terima dalam hidup adalah anugerah cuma-cuma dari Allah. Oleh karena itu, yang dituntut dari kita adalah memberikan juga dengan cuma-cuma segala hal baik yang kita miliki kepada sesama yang dapat membantu perkembangan hidup dan iman mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita butuhkan hari ini adalah hati seperti Tuhan Yesus. Hati yang penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang yang jiwanya terlantar. Sehingga melalui hidup dan pelayanan kita, semakin banyak orang yang dibawa kepada Kristus. Selamat ulang tahun yang ke-81 Sinode Gereja Kristus. Kiranya seluruh jemaat yang ada di Sinode Gereja Kristus senantiasa mau memberi diri untuk melayani dengan cuma-cuma. Karena kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan
sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah dengan cuma-cuma. Soli Deo Gloria. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun kita beribadah secara online, kita masih bisa memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena pemeliharaan dan kasih setianya dalam hidup kita. Persembahan dapat dikumpulkan di rumah masing-masing dan dibawa ke gereja setelah kegiatan mulai aktif kembali. Atau Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening Gereja Kristus Ciampea, yaitu Bank BCA nomor 0953989864. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Betapa Ku Bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Hari ini Tuhan kami datang membawa seluruh pergumulan kami untuk gereja Tuhan, pergumulan-pergumulan jemaat, bahkan juga untuk pergumulan bangsa dan negara kami. Kami membawa setiap pergumulan jemaat Gereja Kristus Ciampea, baik mereka yang tinggal di wilayah Luiliang dan sekitarnya, maupun mereka yang tinggal di wilayah Ciampea dan sekitarnya. Berdoa secara khusus ya Tuhan untuk hamba-Mu Penatua Ai Supardi, yang beberapa hari yang lalu boleh menjalani operasi besar di Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi. Di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, tidak ada jadwal
pembesukan yang boleh diizinkan. Karena itu kami hanya mendukung di dalam doa kami di rumah masing-masing untuk hamba-Mu Penatua Ais Supardi. Kiranya tangan kuasa Tuhan bekerja menjamah melawat hamba-Mu ini melalui tim dokter juga perawat yang memberikan perawatan dan juga pengobatan melalui pihak rumah sakit, sehingga hamba-Mu Penatua Ais Supardi boleh kembali pulang dan pulih seperti sedia kala. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga yang mendampingi. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan juga kesehatan, bahkan sukacita di dalam melayani hamba-Mu Penatua Ais Supardi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan jemaat yang lain, baik mereka yang bergumul di tengah-tengah kesulitan ekonomi di dalam rumah tangga, bahkan untuk usaha dan pekerjaan. Di masa pandemi COVID-19 ini ada begitu banyak hal yang bisa membuat jemaat menjadi khawatir, menjadi cemas, menjadi takut. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sungguh membawa setiap pergumulan daripada jemaat-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah iman mereka ya Tuhan. Sebagaimana Tuhan yang sudah berjanji sekali-kali tidak meninggalkan dan membiarkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Oleh sebab itu Bapa, berikanlah kepada jemaat-Mu kekuatan dan keteguhan iman, sehingga di dalam setiap pergumulan apapun yang Tuhan izinkan, mereka tidak mudah untuk putus asa, namun terus berpengharapan di dalam Tuhan dan menjalani setiap pergumulan yang ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami percaya di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Saat ini Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau tahu apa yang sedang terjadi dan dialami di tengah-tengah dunia ini, bahkan juga bangsa dan negara kami yang juga berdampak di dalam kehidupan kami, orang-orang percaya. Pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum dapat teratasi. Oleh sebab itu Bapa, kami sungguh menyerahkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga di dalam setiap upaya usaha yang dilakukan di dalam penanganan pandemi COVID-19 dapat segera teratasi dengan baik karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim-tim yang bekerja di lapangan di dalam menemukan vaksin yang bisa untuk mengobati orang-orang yang terpapar virus COVID-19 ini. Bapak, Engkau terus bekerja melalui mereka, sehingga upaya-upaya dan usaha yang mereka lakukan dapat menghasilkan buah yang maksimal. Dan melalui semuanya ini ya Tuhan, kami sungguh berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya bangsa dan negara kami sungguh-sungguh dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, jika Tuhan berkehendak, melalui setiap peristiwa demi peristiwa yang terjadi, bangsa kami boleh disadarkan bahwa kami hanyalah manusia biasa yang senantiasa membutuhkan campur tangan dan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hari ini juga kami bersyukur Bapa, karena di dalam ibadah kami boleh bersama-sama merayakan hari ulang tahun Sinode Gereja Kristus yang ke-81. Sebuah usia yang tidak lagi mudah. Bahkan bagi kami kalau manusia, sudah seharusnya kami punya anak dan bahkan cucu yang banyak. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja Kristus yang ada di bawah lingkup Sinode Gereja Kristus, boleh menjadi gereja-gereja yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Bahkan setiap jemaat yang ada mau dan memberikan diri mereka secara penuh untuk dipakai oleh Tuhan, melayani dengan cuma-cuma, karena mereka telah menerima anugerah keselamatan yang daripada Allah juga secara cuma-cuma.
Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami semua, umat-Mu yang terhimpun di dalam Sinode Gereja Kristus, untuk memberi yang terbaik dan berkarya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia di mana Tuhan menempatkan kami berada. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Kami sempurnakan seluruh doa dan permohonan kami ini di dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan sebagai pujian pengutusan dari NR 320, Melayani Tuhanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali menjalani kehidupan kita sepanjang minggu ini dengan tetap menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, melayani dengan cuma-cuma. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, serta pemeliharaan di dalam kuasa Roh Kudus memimpin, memelihara, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini bahkan kekal sampai selama-lamanya. Amin.